Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ada tulisan menarik yang dimuat di fakta.com, anekafakta.com. Ya, tulisan dari Haji Raden Syarif Ahmad Suranegara. Jadi judulnya adalah membongkar jurus tipu muslihat dinasti Ubaidillah Al-Mahdi dan keturunannya. Di mana Ubaidillah Al-Mahdi itu lahir tahun 259 Hijriah, wafat tahun 322 Hijriah. Ubaidillah Al-Mahdi ini adalah pendiri pertama dinasti Syiah dan para penggantinya. Populer dengan sebutan Fatimiyun, yang secara sekilas menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib dan Siti Fatimah binti Nabi Muhammad SAW. Juga dikenal dengan sebutan Alawiyun, di mana nasab mereka berstatus palsu menurut mayoritas ulama sejarawan yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah pada saat itu. Ubaidillah Al-Mahdi ini hijrah ke Afrika karena permintaan dari beberapa jamaah haji asal Maroko yang ditemuinya di Mekah ketika naik haji. Mereka tertarik dengan pencitraan Ubaidillah yang berkarisma sehingga mereka membaiatnya dan memintanya untuk hijrah ke Afrika untuk menyebarkan dakwahnya. Dan sesampainya di Afrika ini, berhasil mendirikan dinasti Syiah Ubaidillah Al-Mahdi Fatimiyah yang menguasai Mesir, Yaman, dan Suriah, berkuasa selama 2 abad. 2 abad lamanya, sejak tahun 909 Masehi hingga tahun 1171 Masehi. Dinasti ini akhirnya diruntuhkan oleh pejuang Islam pembela Ahlussunnah wal Jamaah, yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, dengan bantuan doa dan karomah dari Sultanul Aulia Wali Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Peran yang besar dari 2 hamba Allah yang berpangkat sultan ini, yang merupakan perpaduan antara ulama sufi dan umara, dan berhasil menumpas habis musuh dalam selimut umat Islam yang selalu menjadi pengkhianat dari masa ke masa atas perjuangan Islam, yaitu kaum Syiah. Dan keduanya juga sangatlah dibenci oleh kaum Syiah yang berusaha selalu mencemarkan nama baik mereka. Kebencian itu diwariskan dari masa ke masa dan diregenerasikan dari generasi ke generasi, dari Timur Tengah bahkan sampai ke negeri kita cintai ini, Indonesia. Sangat terlihat jelas sekali usaha-usaha untuk mengecilkan dan menghilangkan kewalian Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang masyhur usaha untuk menghilangkan kebiasaan membaca kitab Al-Barzanji yang dikarang oleh orang yang berpangkat wali Allah, yaitu Syekh Ja'far Al-Barzanji, untuk membangkitkan ghirah Islam dan pemersatu umat di masa Sultan Al-Ayyubi. Menggantinya dengan bacaan-bacaan baru yang baru muncul beberapa abad kemudian dan belum terbukti atau diuji coba. Jika ini dibiarkan, maka bisa dibayangkan generasi penerus kita tidak akan mengenal lagi pahlawan-pahlawan Islam yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah ini dan buah hasil dari karya-karya mereka. Jika melihat sejarah dinasti Ubaidillah Al-Mahdi atau Fatimiyah ini, ada beberapa jurus tipu muslihat yang mereka gunakan untuk mengelabui umat Islam dan mencari pengikut sebanyak-banyaknya. 1. Pertama, jurus mereka adalah jurus ghulu, dalam mengagung-agungkan atau melebih-lebihkan nasab suci mereka yang klaim tersambung ke Rasulullah Muhammad SAW, dan membanding-bandingkan dengan para sahabat Rasulullah atau ulama dan wali-wali Allah yang lain, seperti membandingkan mana yang lebih baik antara Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar, seperti yang disebut penulis kitab Al-Muallim, di mana suatu ketika setelah selesai bertemu antara Ibnul Haddad dengan Abu Ubaidillah Asy-Syi'i, Abu Ubaidah Asy-Syi'i bertanya kepada Ibnul Haddad, apakah kamu lebih mengutamakan yang lainnya daripada para pemilik selendang? Yakni maksudnya adalah pemilik selendang adalah Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, Sayyidina Hasan, dan Sayyidina Husain,
Sedang yang dimaksud dengan kalimat yang lainnya adalah Sayyidina Abu Bakar. Mendengar pertanyaan itu, Abu Usman Ibn Haddad di Bali bertanya, menurutmu mana yang lebih utama, berlima sedang yang keenamnya adalah Jibril, atau berdua sedang yang ketiganya adalah Allah? Mendengar pertanyaan itu, tokoh Syiah tersebut diam dan terperangah. Dan juga ketika menjawab pertanyaan Abu Ubaidillah tentang keutamaan mencintai Sayyidina Ali, sebagaimana hadis Nabi, barang siapa yang menjadikanku sebagai kasih, maka Ali adalah kekasihnya. Maka Ibnu Haddad menjawab, sama sekali kami tidak menginginkan adanya kasih sayang karena fanatik keturunan, tapi kami menginginkan kasih sayang berdasarkan agama. Kemudian beliau membacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 78 hingga 80 yang artinya, tidak mungkin bagi seseorang yang telah memberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah dan kenabian kemudian berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tapi dia akan berkata, jadilah kalian pengabdi-pengabdi Allah, karena kamu mengajarkan kitab dan mempelajari, dan tidak mungkin pula baginya menyuruh kamu menjadikan para nabi dan para malaikat sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Allah tidak menjadikan pada diri seorang selain nabi kebaikan-kebaikan seperti yang ada pada diri seorang nabi. Dan Ali bin Abi Thalib hanyalah seorang pembantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebiasaan orang Syiah yang lain adalah jurus suka mengarang cerita dusta untuk kepentingan golongan mereka. Maka tak heran jika para ulama hadis kutubus sittah sedikit sekali meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang dari jalur mereka. Mereka juga suka menggunakan jurus mengancam umat Islam dengan kata kualat, akan dibenci oleh Rasulullah, tidak akan mendapat syafaat, dan kata lain-lainnya yang intinya menakut-nakuti umat Islam agar tidak melawan dan membenci mereka, walaupun mereka berbuat hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah. Hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Nabi SAW yang berkata, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan sendiri yang memotong tangannya. Maka kaum Syiah ini menganggap mereka kebal terhadap hukum. Selain itu, jurus mematahkan pedang di saat orang Islam sedang berjuang mengangkat pedang untuk membela marwah dan hak mereka. Dan yang terakhir yaitu jurus minta-minta, yaitu meminta kaum muslimin untuk memberikan hadiah-hadiah kepada mereka dengan imbalan mendapat kecintaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan surganya. Ini menarik teman-teman ya, tulisan dari Haji Raden Syarif Ahmad Suranegara ini. Sepertinya saya perhatikan memang ini orang peneliti sejarah, dan beliau ini dari keluarga besar Sukapura. Demikian kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.